Iya, halo teman-teman, balik lagi di channel gua ya kan, yang sudah tidak lama update, sudah lama tidak update maksud gue ya kan. Jadi ya gua di sini mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Kenapa gua udah lama nggak update? Ya mohon maaf. Posisinya di sini tuh gua bekerja juga ya di real life. Jadi gua nggak cuman bikin video di YouTube aja. Literally bukan content creator gue. Ya walaupun gue suka upload video di YouTube sih. Kan katanya kalau upload video di YouTube kan namanya content creator katanya. Gue nggak tahu. Ya jadi gini, gue mau sedikit bercerita ya tentang ya keresahan yang ada di otak gue ya kan, yang gue rasain saat ini. Menurut gue ya, menurut lu pekerjaan yang saat ini kalian jalanin cocok gak sih menurut kalian? Atau kalian bekerja itu ya cuman karena ada uangnya doang, incer uangnya doang, gajinya doang, atau emang kalian suka? Ya tolong ya kasih tahu gue di kolom komentar, oke? Jadi gue mau bercerita lah tentang kerjaan gue ya kan. Kenapa ya, dia di setiap pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya gitu. Di gue tuh ya gue bekerja di salah satu distributor lah, bisa dibilang distributor penerbit. Nah, distributor penerbit yang ke Gramedia gitulah, tapi bukan penerbit Gramedianya. Gue di bagian marketingnya. Nah, gue pengen ya melepaskan aja yang ada di otak gue ya. Sorry nih, rada bingung gue juga ngomongnya kayak gimana. Jadi ya kenapa ya, di saat gue ngerasa pekerjaan ini tuh enak gitu loh, pekerjaan ini ya gue tuh apa sih namanya, gue tuh ya emang sih gue kuliah ya, gue lulus kuliah ya di salah satu perguruan tinggi negeri lah, bisa dibilang gitu. Tapi tuh gue nggak seneng aja kerja di kantoran gitu ya, di kantoran gitu kayak lu cuman duduk ngerjain kerjaan lu di komputer, istirahat ya kan, istirahat kerja lagi terus pulang ya kan, tidur, bercumbu dengan keluarga ya kan, terus ya udah kelar aja hidup lu gitu. Nah gue nemuin kerjaan yang menurut gue asik gitu loh. Nah kan kerjaan gue tuh ya kayak, kalau gue bagian yang datang ke toko gitu ya, ke toko-toko ya marketing lah, gue divisi marketing gitu, datang ke toko. Nah ini menurut gue nih seru ya kan, karena gue nggak melulu harus di satu ruangan dan gue harus berpindah-pindah tempat gitu. Menurut gue itu seru dan pengalaman baru juga buat gue ya kan, seru dan gue menikmatinya gitu loh pekerjaannya. Cuman kok makin kesini gitu loh, gue nggak ada masalah sih sama job desk gue gitu. Job desk gue sih menurut gue ya oke, gue kerjain dengan benar lah. Cuman ya ada aja lah orang yang ibaratnya bikin kerjaan ini jadi nggak enak gitu, pasti ada. Dan gue menurut gue sih gue salah masuk kandang ya, karena ya bukan gue sombong atau apa ya, karena ini menurut gue seneng aja. Jadi tuh di kantor gue ada beberapa orang ya bisa dibilang lebih lama lah dari gue, lebih lama ya. gue nggak mau lebih rinci lah gitu, kalian bisa ngerti lah yang udah kerja atau yang
mungkin belum kerja tapi udah ngerti ya. Dia ibaratnya udah lama lah dari gue gitu. Cuma ya dari status pendidikan ya tinggian gue karena gue kuliah gitu ya. Ya gue sadar sih, maksudnya kuliah itu nggak menjamin lu kerja bener gitu. Tapi ini emang faktanya gitu, dan gue tahu dia kayak gimana orangnya gitu. Jadi ya kalau gue kan ya emang gue ya berusaha lah sebaik mungkin buat menyelesaikan pekerjaan gue dengan baik gitu loh. Tapi ada aja gitu orang yang nggak seneng gitu ya kan, takut di apa, takut disikut lah, takut diinjek-injek lah katanya ya kan. Terus ya begitulah, lu tau lah kelanjutannya gimana kalau udah tahu orang yang kayak gitu tuh. Pasti ada yang kesikut dan ada yang disikut ya kan. Iya gitu. Jadi buat kalian nih yang udah lama, jangan takut lah. Maksudnya kalau emang itu rezeki lu ya gak usah takut, rezeki gak bakal ketuker bray. Iya gak, rezeki gak bakal ketuker. Terus kalau gue ya gue juga nggak tahu sih kalau gue jadi dia. Tapi sih seenggaknya sih gue belajar ya kalau udah kayak gini ya, apa namanya, semua orang tuh ya sama aja, rezekinya ada masing-masing gitu. Jangan takut ketuker gitu. Kalau emang dia bagus ya dia pasti bakal naik. Justru menurut gue itu sebagai tantangan ya. Kalau misalkan ada ibaratnya yang di bawah gue gitu ya, dia lebih bagus daripada gue harus lebih bagus lagi dong, kayak gitu dong logikanya ya, kalau benernya kayak gitu loh. Cuman ya gimana, namanya dunia kerja bro gitu ya kan. Kalau itu sih menurut gue juga salah satu seni bertahan hidup. Bertahan hidup menurut gue itu adalah salah satu seni bela diri gitu. Jadi ya gue nggak nyalain dia juga ya, cuman masa sih segitunya aja gitu. Bertahan hidup sih bertahan hidup, cuman nggak kayak gitu juga bro ya. Aneh ya kan. Lu ibaratnya udah dinaikin, berarti yang punya perusahaan itu berarti udah percaya dong sama lu ya kan. Gak mungkin, kecuali lu udah naik terus lu takut kesikut, berarti lu emang ini kerja lu emang gak bener bray, gitu aja. Kalau kerja lu bener terus ada anak baru lebih ibaratnya kerjanya bagus, nggak usah takut bro. Lu sama-sama bagus kerjanya, nggak mungkin direktur segila itu langsung ngegantiin lu, gitu aja gue mah. Kalau lagian gue juga nggak apa ya, awal gue masuk situ tuh cuman emang kayak buat ngumpulin modal doang ya kan. Gue kerja ibaratnya bagian, ya ibaratnya ujung tombaknya lah di suatu perusahaan itulah. Yang lain tinggal ibaratnya kalau pisau tuh gue ujung pisaunya, mereka tuh gagang pisaunya gitu. Perusahaannya tuh orang yang pakai pisaunya itu ya kan. Nah begitu loh. Gue jujur aja ya, gue masuk sini sih rada bego juga sih menurut gue ya, karena gue nggak mandang gajinya juga, nggak apa sih namanya, nggak terlalu memikirkan pendapatan gue berapa gitu. Terus juga apakah ini cocok dengan yang gue pelajari selama kuliah gitu. Anjay, pelajari selama kuliah ini so kayak belajar aja seenggaknya ya, nyangkut dikit ngerti lah gue kalau kuliah, pelajaran kuliah mah. Cuman ya gitu ya, segitunya aja bro. Gue sih saran aja buat kalian nih yang nonton nih, yang para atasan ya kan, coba lah lebih peka lagi kepada bawahannya gitu. Jadi tuh jangan jadi
pemimpin yang arogan lah gitu aja sih. Kayak presiden aja kan mereka terpilih karena bawahan ya kan, karena rakyatnya, maksud gue karena rakyatnya. Presiden juga bisa lengser karena rakyatnya juga bisa kan. Contoh Soeharto lengser karena demo ya kan. Ya nggak ada menutup kemungkinan sih, tapi kayaknya enggak sih, gue nggak gitu sih. Cuman ya sangat disayangkan aja kalau ada perusahaan yang punya karyawan kayak gitu. Menurut gue disayangkan. Jadi ibaratnya ada orang yang kerja bener nih, ibaratnya di ujung kita kerja bener, di ujung lagi perusahaan juga bener, di tengahnya hancur. Gimana tuh? Apakah itu bisa nyambung jadi satu gitu ya? Terus satu garis kan? Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Oke, sekali lagi pesan gue, hargailah sesama karyawan, anjay, sesama karyawan, sesama manusia, sesama rekan kerja gitu. Ya gitu aja, oke. Sampai jumpa. Sorry nih gue di video kali ini cuman kayak curhat doang ya. Oke. See you.